Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 4 Mei 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai ayat 20. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Angel PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Noemuti Keva NTT dengan tema Yesus diutus Bapa sebagai hamba. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kehendak-Mu telah terlaksana karena cintanya kepadamu dan juga kepada kami. Kami mohon berikanlah sikap kerendahan hati sebagai seorang hamba dalam diri kami masing-masing, agar kami pun mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu semua tahu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata,
Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, Yesus diutus Bapa sebagai hamba. Kita tahu siapa itu seorang hamba dan apa pekerjaannya setiap hari. Seorang hamba adalah seorang yang kehilangan haknya, hak harga diri, hak kesenangan, hak memaksakan kehendak, hak dihargai atau dihormati, hak mencari dan memikirkan keuntungan, dan lain sebagainya. Seorang hamba adalah seorang yang bertanggung jawab, seorang yang tulus dan rela berkorban, seorang yang selalu bersyukur dan bersuka cita, seorang yang rendah hati, dan hamba adalah orang yang melakukan apa saja yang terbaik bagi tuannya. Kesetiaan seorang hamba janganlah diragukan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan penggalan kisah Yesus membasuh kaki para rasul. Penginjil Yohanes menampilkan keberadaan Yesus sebagai seorang hamba yang teladan, yang memberi teladan bagi murid-muridnya, yaitu teladan melayani dengan penuh kerendahan hati. Dan teladan itu juga diamanatkan kepada kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Yesus dengan terus terang mengatakan bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Tugas perutusan yang diterima oleh Yesus dari Bapa adalah sebuah pelayanan. Kita semua tahu dengan baik apa yang dialami oleh Yesus dalam tugas perutusannya. Yesus mengalami penolakan, begitu banyak rencana dan ancaman jahat yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau menerima Yesus dan isi pewartaannya. Dengan demikian, apa yang dialami oleh Yesus kurang lebih dialami oleh para murid dan juga kita semua. Di dalam diri para rasul, Yesus melanjutkan perutusan Bapa. Pelayanan para rasul melanjutkan perutusan Yesus Kristus dan konsekuensinya jelas, di mana Yesus berkata, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Dan kita bertanya atau sedikit merefleksikannya, bagaimana ketika kita tidak diterima dalam sebuah tugas perutusannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tugas perutusan adalah sebuah pelayanan dan jelas bahwa kita semua sedang menjalankan tugas perutusan kita masing-masing melalui profesi kita. Dan yang dituntut dari kita oleh Yesus adalah kesetiaan kita. Yesus menegaskan bahwa Ia tahu siapa yang telah Dia pilih menjadi murid-muridnya. Akan tetapi tidak semua murid menunjukkan kesetiaannya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap menerima kita sebagai murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah dipilih dan ditentukan oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya.
Menjadi murid Yesus berarti kita berani menjadi hamba dan siap menerima konsekuensinya dalam tugas perutusan kita. Namun jangan takut, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Marilah kita satukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mohon penyertaan-Mu bagi para imam, biarawan, biarawati yang telah Engkau panggil untuk menjadi abdi-Mu. Tanamkanlah dalam hati mereka sikap kerendahan hati sebagai seorang hamba, agar mereka dengan setia menjadi pelayan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, kami mohon tanamkanlah kedamaian dalam hati setiap orang, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, agar terciptalah kedamaian dan kerukunan, sehingga kasih dan kesetiaan cinta-Mu senantiasa dirasakan di antara mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, kami berdoa bagi kaum muda kami mohon sertailah mereka, berikanlah mereka keberanian untuk menjadi saksi-Mu, karena mereka adalah penerus, dan di pundak mereka lah masa depan gereja dan bangsa ini berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat sekalian, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap